Hai, untuk pertemuan kali ini kita akan tangani menu user ya, ini. Jadi kalian buka aplikasinya, localhost slash admin template. Nah, nantinya dia akan mengarahkan ke menu dashboard ya, karena linknya kita arahkan ke dashboard. Kita akan kunjungi halaman user, karena kita akan buat form user, jadi kita akan menggunakan database. Jadi jangan lupa kalian jalankan MySQL-nya ya. Kemudian kita akan buat database baru. Kalian klik new. Kita namakan sesuai nama aplikasinya ya, admin underscore template. Kemudian berikutnya kita akan buat tabel baru, yaitu untuk tabel user. Untuk user kita akan buat row-nya 5 ya. Kemudian pilih create. Yang pertama ID, supaya nantinya kalau ada join tabel kita tidak bingung, langsung kita namakannya ID user. Kemudian jangan lupa centang auto increment. Berikutnya user name, password, kemudian nama, role ini nanti akan menentukan dia sebagai super admin, admin, atau kalau di kampus biasanya sebagai dosen, mahasiswa. Oh, ini kurang satu ya, yaitu untuk foto. Karena nanti di sini ada foto user ya. Kalian cukup klik saja add column foto. Untuk username ya tipenya varchar 128. Password kita kasih panjangnya untuk password 255. Nama 128. Sama juga kalau foto ya. Kalau foto dia harus panjang 255. Kemudian di save. Sekarang kalian buka kembali di codingannya. Dan di bagian helper kita akan buat koneksi ya, koneksi ke database-nya. $koneksi sama dengan mysqli underscore connect. Kemudian yang pertama nama host ya, yaitu localhost. Kemudian nama username-nya yaitu root. Passwordnya kosong. Yang terakhir nama database-nya ya, yaitu tadi admin template. Kemudian di save, di refresh. Berikutnya kita akan cari tombol tambah ya. Jadi kalian buka dokumentasinya Bootstrap, yaitu get bootstrap.com, kemudian doc. Kemudian untuk pencarian Ctrl K, cari button ya. Button kita scroll cari yang ada linknya ya, ini kalian copy, kita ke halaman user index. Nah, ini kontennya kita ganti dengan tombolnya ya. Ini tambah ya, tambah. Kemudian untuk hrefnya nanti kita arahkan ke halaman user slash tambah. Kemudian nanti kita akan sering-sering memanggil ini ya, base URL. Jadi sebaiknya kita buat dalam snippet, sama seperti PHP tab dan juga PHP eHOT tab ya. Kalian klik manage, kemudian pilih user snippet.
Kalian cari HTML ya, dan kalian tambahkan ini untuk base URL, supaya kita tinggal URL kemudian di tab. Ini untuk tanda pagarnya kita ganti dengan linknya ya, URL. Kalau tidak bisa di tab berarti kontrol spasi. Kemudian admin, oh ini bagusnya, nah ini kalian edit, ini tambahkan $1 di sini, kemudian di save ya. Supaya nanti kalau kita tab, dia langsung arahkan kursornya ke bagian akhir ya. Coba kita ulangi, URL kontrol spasi kemudian di tab. Ini harus tambah $1 ya, URL kontrol spasi dan tab ya, sudah sesuai ya. Dan arahkan ke halaman admin /user /tambah titik php. Kalau kita klik, kalau dia full size ya sampai dengan di ujung, ini kalian bisa bungkus hanya dengan div ya. Jadi ini bisa kalian cut dan div tab dan enter, supaya dia tidak lebar selebar pembungkusnya ya. Refresh, sudah muncul. Kalau diklik nanti error ya, karena kita belum buat ini tambah titik php. Ini bisa di close ya, ini juga helpernya juga bisa di close. New file tambah titik php di folder user ya. Untuk isinya kalian bisa ambil dari blank ya, ini paste, ganti judulnya halaman tambah user. Ini kontennya tidak kita butuhkan, jadi sebaiknya kita edit di halaman blanknya ya. Nah, ini cukup halaman. Nanti kalau kita copy, kita tinggal ganti di sini halaman apa ya. Untuk kontennya ini tidak juga dibutuhkan, jadi bisa di delete. Jadi nanti kalau kita copy filenya tidak terlalu banyak yang diedit ya. Save, kemudian di refresh ya, sudah muncul. Kemudian kalian kembali ke Bootstrap ya, Ctrl K, cari form. Ini bisa kita copy ya, dan paste di sini. Untuk form kalian tambahkan action ya, actionnya kita kosongkan. Kemudian metodenya ya, metodenya itu post. Save dan refresh. Ini sudah muncul. Kita akan edit dari email ya. Untuk ini tidak kita butuhkan, jadi bisa di delete. Kemudian example email 1 ini bisa kalian klik 2 kali, kemudian Ctrl D. Kita ganti jadi user name. Ini juga tidak kita butuhkan, jadi bisa di delete. Jangan lupa ditambahkan name ya. Name-nya juga username. Ini juga title-nya ya, yaitu username. Inputnya tipe teks. Karena dia wajib diisi, berarti kalian harus tambahkan di sini required. Kita refresh. Jadi kalau kita submit, nanti dia akan minta wajib diisi ya. Dan sebaiknya di sini kita tambahkan tanda bintang ya, berwarna merah,
supaya user tahu kalau form ini wajib diisi. Kalian ketik span dan di tab kasih tanda bintang, itu shift 8 ya. Kemudian kasih kelas text ranger dan di refresh, sudah muncul tanda bintangnya. Sekarang kita tangani untuk passwordnya ya. Ini bisa kalian copy yang simbol bintang tadi ya, simpan di password. Input tipe password ini juga bisa di blok, nanti jadi password. Jangan lupa ini juga required, kemudian name-nya juga password. Kemudian untuk check me out ini tidak dibutuhkan, jadi bisa di delete ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi tombol ya, tombol untuk kembali ke halaman user kalau user batal mengisi form ya. Ctrl K, cari buttonnya. Ini hanya di copy, simpan di sini. Ini jadi batal atau cancel ya. Kemudian hrefnya kita arahkan ke halaman user, URL, kontrol spasi di tab, kemudian admin/user. Kemudian ini jangan primary ya, tapi kita ganti jadi warning supaya dia warna kuning. Press. Jadi kalau user ingin membatalkannya tinggal di cancel. Ya, kita kembali ke Bootstrap. Kalian tekan Ctrl K, cari namanya form ya. Kalian di sidebar sebelah kiri pilih validation. Jadi di Bootstrap sudah ada validasinya. Ya ini, misalkan kalau user salah input data, nanti inputannya itu dia berwarna merah. Contohnya yang ini, kita kan buat dia menjadi wajib diisi ya, yaitu required. Jadi pada saat saya klik submit dan form ini belum diisi, nanti formnya akan otomatis berwarna merah. Kita akan gunakan ini ya. Untuk menggunakan ini kita akan butuh library tambahan ya. Nama library-nya itu adalah Parsley.js. Parsley.js. Kalian klik sampel, pilihan simple ya. Jadi kalau di validate nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk menggunakannya kalian buka saja di bagian documentation. Di sini dia butuh dua hal ya, yaitu jQuery dan parsley.min.js. Kita akan cari filenya karena di library kita itu belum ada ya. Coba kita cari di bagian folder. Ini belum ada file jQuery. Jadi kita akan cari file jQuery ya. Kalian bisa cari di Google cdn jQuery. Ini ya, cdn jQuery, kemudian klik. Kalian pilih yang minified ya. Yang ini G2. Bedanya ini sama ini filenya lebih besar dibanding ini. Kalian bisa klik, kemudian klik copy. Untuk jQuery dia harus disimpan di bagian atas ya, bagian atas dari pemanggilan script atau pemanggilan JavaScript ya. Nah ini. Kemudian berikutnya kita akan cari cdn
untuk parsley min.js. Jadi kalian cari lagi cdn parsley, kemudian diklik. Ini kita ambil saja yang pertama ya, yang min. Kalian copy langsung di scriptnya ya, script tag, dan kita paste. Kalau yang ini bebas ya, kalian paste di mana. Yang jelasnya dia dipaste di setelah jQuery ya. Kemudian di save. Selanjutnya kalau di dokumentasinya kalian harus buat ini ID di tag form ya. Jadi kita kembali ke halaman tambah, kita cari tag form ya, ini tambahkan ID form. Kemudian berikutnya kita buat ini JavaScript-nya ya. Ini bisa kalian copy, kita simpan di footer ya, paling bawah. Ya, ini dia sudah muncul ya. This value is required. Cuman untuk stylingnya belum muncul. Karena di sini kita harus mencetak ini. Kita harus mencetak data kelas ya. Kelasnya itu adalah invalid feedback. Bukan invalid feedback ya. Seharusnya ini is invalid. Ya, ini nama kelasnya itu is invalid. Seharusnya tercetak. Kalau valid, nanti dia akan tercetak is valid. Jadi di sini kita tambahkan ya, tambahkan scriptnya. Ini saya lupa ya di mana dokumentasinya. Jadi kalian bisa pause videonya, kemudian ketik ini. Kalau saya save dan refresh, kalau saya klik submit, dia sudah otomatis berwarna merah dan ada ikon peringatan. Kemudian muncul juga pemberitahuan ya, kalau di sini wajib diisi. Nah, kita lengkapi formnya ya. Kembali ke tambah. Untuk password, ini kita kasih ketentuannya, yaitu panjang password minimal 8. Jadi kalian tambahkan min length ya, min length 8. Jadi kalau dia isi hanya 1, kemudian di submit, muncul pemberitahuan kalau harus 8 karakter. Kemudian karena untuk password ini dia tidak kelihatan, kita harus buat konfirmasinya. Jangan sampai user salah ketik untuk memasukkan password ya. Makanya biasanya tuh ada password konfirmasi. Ini bisa kalian copy, Alt Shift bawah. Untuk passwordnya kalian bisa blok ya, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Jangan sampai di atas. Kemudian ada panah depan, password confirm. Tapi ingat, input tipenya ini tetap password ya. Kemudian parsley.js ini juga dia bisa memeriksa ya, apakah password ini sama dengan password confirm. Di sini kalian cukup tambahkan data parsley. Kemudian equal to sama dengan kutip 2. Jadi dia akan memeriksa apakah inputan ini sama dengan inputan yang mana, yaitu yang ID-nya password. Tanda pagar, kemudian password. Jadi dia akan bandingkan inputan ini dengan inputan yang ID-nya password ya. Ini ID-nya beda ya. Kalau kita uji coba, misalkan ini 1-8. Kalau kalian submit, ya ini sudah benar ya. Kalau ini kita masukkan 123, 123, 123, kemudian submit,
Ya, muncul notifikasi ya. Kalau ini harus nilainya itu harus sama ya. Kalau saya ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia sudah warna hijau ya. Artinya password dan password konfirmasi itu sudah benar. Oh, ini perlu kita edit ya judulnya. Konfirmasi password. Dan berikutnya kita buat nama ya. Untuk nama kalian bisa copy dari username. Nama. Namanya juga wajib di input ya. Kemudian berikutnya itu adalah role ya. Apakah dia admin atau super admin. Kalian kembali ke Bootstrap. Kita pilih di sini ya, select. Ya, ini bisa kalian copy ya. Tapi sebelumnya kita copy dulu ini. Alt shift bawah. Ini bisa kalian blok. Kita rubah jadi role. Ingat ya, yang ID dan name itu di huruf kecil ya, sesuai dengan yang ada di database. Kalau ini hanya tampilan yang dilihat oleh user. Tapi kalau untuk name, ini wajib sama dengan database ya. Kemudian kalian kembali ke Bootstrap. Ini bisa di copy ya. Paste di sini. Ini bisa di delete. Kemudian kalian copy ini ID, name, dan requirednya. Nah, ini bisa dihapus karena kita bukan menggunakan input tapi gunakan select ya. Jadi kalau dia nilainya 1, berarti dia super admin ya, atau admin super. Kalau nilainya 2, dia admin. Jadi nantinya aplikasi kita ini ya punya 2 buah user ya. Super admin nanti accessible, nanti admin kita batasi hanya bisa mengakses beberapa bagian dari aplikasi kita. Kita refresh, sudah muncul. Submit, sudah muncul juga semua pesan errornya ya. Berikutnya kita tangani kalau tombol submitnya ditekan ya, atau ketika formnya dikirim. Oh, ini tambahkan ya, name-nya juga submit. Lalu scroll ke atas, PHP tab. Ini sama seperti kemarin ya di PHP CRUD. If I set, jadi jika ada tombol submit, jika ada variabel submit ya. Jadi variabel submit ada ketika tombol submit ditekan. Yang pertama kita akan tampung ya. Kita tampung username-nya dengan $post submit. $post username ya. Kemudian berikutnya password. Selanjutnya nama ya. Nama, dan terakhir adalah role. Tapi untuk password sendiri ini perlu kita enkripsi ya. Dari $password sama dengan, kita akan enkripsi dengan password hash. Dan ketik password hash. Biasanya kalau untuk MD5 itu sudah kurang aman ya, karena MD5 kalian bisa copy nanti hasil enkripsinya, kalian paste di Google, dia bisa digampang deskripsi kembali. Jadi kita gunakan password hash. Untuk password hash ini dia butuh 2 parameter ya. Parameter pertama itu adalah stringnya yang akan di enkripsi. Kemudian parameter kedua itu
Enkripsinya mau gunakan apa ya? Kita gunakan saja yang default. Password default. Kemudian kita buat query-nya. $query untuk ini ya, password konfirmasi. Ini tidak perlu kita kirim karena kita sudah lakukan pemeriksaan di formnya. $query sama dengan insert into user, kemudian value. Jadi yang pertama itu adalah ID ya. Ini ID user. Kalau kemarin di sini ID kita buat kosong ya, string buat kosong, yaitu tanda kutip saja. Tapi ini akan kita ganti karena kalau di MacBook ini tidak jalan. Kalau kalian buat string kosong ya. Ini kita ganti dengan null. Kemudian kita kirim username ya. Username. Berikutnya ini bisa di copy ya. Username, password, nama, role, dan terakhir foto ya. Kita kirim juga fotonya. Untuk saat ini kita kosongkan. Nanti kita akan tangani terpisah untuk file foto ya. Username, password, kemudian nama, dan terakhir adalah role. Kemudian jalankan query-nya, mysqli_query. Dia butuh koneksi dan query-nya. Dan di save. Kalau sudah, kita bisa uji coba ya. Kita refresh, misalkan username-nya 123456778. Ya, ini untuk uji coba. Jadi semuanya saya samakan ya, 1 sampai dengan 8, kemudian di submit. Ini fotonya tidak bisa 0. Ini perlu kalian edit ya, di bagian database-nya, di baris ke-6 ya, foto. Ini kalian ceng. Kita rubah defaultnya jadi 0 ya. Kemudian di save. Jadi sekarang kalau di atasnya tuh nulnya no, untuk foto nulnya yes. Kalian tinggal refresh, kemudian reset. Kalau kita buka di browse, ini datanya sudah masuk ya. Nanti kita buat notifikasinya ya, kalau datanya berhasil dikirim atau datanya gagal dikirim. Tapi yang perlu kalian lihat di sini yaitu passwordnya. Jadi passwordnya tuh sudah di enkripsi ya. Ya, sekian untuk materi kali ini.